Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakalan bahas apa itu Bina BNI dan tahapan rekrutmen Bina BNI. Jangan lupa sebelum kalian tonton video aku, klik tombol subscribe dan kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian terus update video-video aku selanjutnya. Bina BNI adalah program permagangan yang dilakukan oleh bank ternama di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia, di mana syarat umumnya kalian tuh harus berwarga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, dengan berat badan dan tinggi proporsional. Kemudian untuk pendidikan minimal yaitu SMA dengan usia maksimal yaitu 25 tahun. Dan di sini kalian dituntut untuk berkelakuan baik yang dinyatakan atau dikeluarkan surat resminya oleh kantor kepolisian terdekat di kota kalian. Dan selanjutnya kita bahas dulu tentang tahapan-tahapan yang ada di rekrutmen Bina BNI. Itu tahapannya tuh banyak banget ya menurut aku. Yang pertama yaitu adalah seleksi berkas atau seleksi administrasi. Nah, di situ kalian dituntut untuk submit surat lamaran. Yang kedua yaitu CV, foto, terus raport bagi yang SMA dan ijazah kuliah buat yang sarjana gitu ya. Dan kemudian ketika kalian dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, pihak penyelenggara atau kantor penyelenggara BNI khususnya itu bakalan calling kalian dan ngabarin kalau kalian lolos dan bisa mengikuti tahap kedua, yaitu seleksi interview tahap 1 ya. Dan di tahap 1 itu kalian tuh harus menyiapkan performa kalian yang terbaik. Karena apa? Karena menurut aku first impression is important. Jadi itu bakalan penting banget dan bakalan ngatrol kalian lah sedikitnya 40% ya. Dan kemudian yang penting kalian tuh harus fokus, jangan sampai interviewer tanya apa kalian jawabnya apa. Jadi kan nggak nyambung gitu ya. Meskipun kalian udah oke tapi kan tensi ya kalau misalkan kalian nggak nyambung, pasti bakalan entahlah, kalian tahu sendiri ya maksud apa kayak apa. Dan selanjutnya ketika kalian lolos interview tahap 1 itu kalian bakalan dihubungi lagi oleh pihak BNI dan kalian tuh harus menunggu lagi ya. Sekali lagi kalian harus menunggu dan emang perlu dibutuhkan kesabaran. Itu tahap ketiga yaitu interview ya. Interviewnya juga dilakukan oleh psikolog. Interview psikolog itu di dalam rangkaian tes psikolog juga. Jadi yang pertama itu kalian harus mengikuti tes psikolog dulu. Tes psikolognya itu berupa apa? Yaitu berupa merangkai gambar-gambar atau pola-pola tertentu gitu. Yang jelas di situ nggak ada hitungan matematika sama sekali ya kalau waktu aku tes zaman dahulu kala gitu. Terus di situ juga kalian harus tes Kraepelin-Pauli itu kalian harus benar-benar fokus karena itu menentukan banget kalian lulus atau enggaknya. Dan kemudian setelah itu langsung di hari yang sama kalian bakalan diinterview sama psikolognya langsung. Sekali lagi kalian tuh harus menampilkan diri kalian yang terbaik dan kemudian kalian itu harus jujur ya. Karena apa? Karena si psikolog itu bakalan tahu kalian tuh jujur atau enggaknya. Karena kan mereka udah ada ilmunya gitu ya. Jadi kalian harus tahu diri gitu ya. Dan kemudian ketika kalian dinyatakan lolos pada tes psikologi, kalian akan mengikuti interview kedua gitu ya. Dan interview kedua itu kembali lagi pada umumnya itu dilakukan oleh bos-bos besarnya BNI. Seperti kalau misalkan adalah satu perwakilan dari wilayah, misalkan di wilayah Malang, wilayah Surabaya kayak gitu ya. Misalkan aku ikut Banyuwangi, jadi aku ikutnya itu wilayah Malang. Jadi ada pejabatnya BNI wilayah Malang yang ikut menginterview aku waktu itu. Dan di situ sekali lagi kalian harus memasarkan diri kalian karena kalian tuh memang harus membranding diri kalian agar mereka itu interest sama kita dan merekrut kita. Dan yang pastinya kalian tuh akan dihadapkan case-case tertentu sekitar pekerjaan yang akan kalian terjuni itu ya. Jadi kalian jangan sampai salah jawab karena itu fatal banget ya. Karena mereka itu udah berpengalaman, jadi kita
seenggaknya meskipun ilmu kita nggak sampai ke mereka, seenggaknya kita di bawahnya dikit aja, jangan kejauhan gitu ya. Oh iya, kemudian waktu itu di interview tahap kedua aku juga diminta untuk tes bakat. Waktu itu aku nyanyi cuma sedikit aja, dan kalian ketika ditanya bakat dan kalian tuh harus punya bakat, jangan kalian itu membranding diri kalian itu nggak punya bakat, karena itu impossible ya. Jadi dan bakatnya tuh memang harus yang menjual gitu ya, misalkan nyanyi terus ngedance kah gitu. Dan jangan bohong lagi, karena di situ bakalan dites. Kalau misalkan kalian bisa nari ya emang kalian tuh bakalan dites nari gitu ya, bukan malah oh iya gitu aja gitu Kak. Jadi kalian memang dites di situ. Terus aku juga diminta untuk berjalan di depan interviewer, mungkin karena untuk menurut aku untuk melihat seberapa luas kita atau pembawaan kita aja ya, dilihatnya dari situ. Dan jangan khawatir, jalannya di situ jalan biasa aja, nggak seperti model catwalk pada umumnya, karena kan kita emang bukan model ya. Jadi mungkin itu suatu penilaian dari interviewer gitu ya. Dan kemudian ketika kalian dinyatakan lolos interview tahap kedua, itu kalian bakalan mengikuti tes kesehatan. Dan perlu kalian ketahui bahwa kesehatan itu harus kalian jaga jauh-jauh hari. Waktu udah lolos interview kedua atau sebelum dinyatakan lolos tuh emang kalian tuh harus menjaga diri kalian dengan cara apa? Banyak minum air putih, terus istirahat yang cukup, terus mental kalian tuh harus positif gitu ya, harus positive thinking gitu. Dan kemudian itu rangkaian tes kesehatan tuh ada banyak-banyak banget gitu, emang banyak-banyak banget. Yang pertama itu adalah tes urin dan tes darah. Jadi oh ya, aku punya tips buat kalian. Jadi ketika kalian tuh mau tes keesokan harinya, itu jangan sekali-kali konsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu, karena itu bakalan berpengaruh banget pada hasil tes darah atau urin kalian gitu ya. Jadi emang dianjurkan kita itu emang bersih. Ya udahlah, kita banyakin minum air putih aja. Waktu itu aku juga banyakin minum air putih dan susu Bear Brand itu sendiri. Dan alhamdulillah sih aku lolos untuk tes kesehatan waktu itu, karena aku menerapkan itu tadi yang aku sebutin barusan. Dan kemudian itu dites untuk jantung kalian, itu bakalan dites juga. Jadi kalian itu udah santai aja lah ya. Terus kemudian ada tes gigi. Jadi sebelum kalian tes kesehatan itu aku punya tips buat kalian. Jadi kalau misalkan giginya berlubang itu sebenarnya nggak masalah juga kok. Jadi kalian bawa aja ke dokter buat ditambal giginya. Jadi waktu di sana kondisi gigi kalian tuh nggak separah itu ya. Terus diukur lagi tuh tinggi badan dan berat badan kalian, terus mata. Dan jangan khawatir buat yang minus, karena minus itu nggak terlalu berpengaruh asalkan dia nggak buta warna ya. Soalnya aku punya temen seangkatan aku, dia juga punya minus, dan dia khawatir banget waktu itu, takutnya nggak keterima. But faktanya dia itu masuk dan lolos asalkan dia sehat ya dan nggak buta warna. Kalau buta warna itu emang fatal banget teman-teman, tapi jangan khawatir kalau kalian punya minus mata, karena itu nggak akan menghalangi langkah kalian dan rezeki itu nggak kemana gitu ya. Dan kemudian ada tes apaan lagi ya waktu itu? Oh ya, itu aku dites juga ada varises atau enggak gitu. Terus kelainan punggung kalian tuh juga bakalan di ronsen tuh, tapi kalian juga nggak perlu khawatir banget, karena menurut aku varises itu asalkan dia tuh nggak parah-parah banget juga nggak apa-apa kok gitu. Dan ketika kalian dinyatakan lolos pada maksud aku kembali lagi ke interview, oh my god, maksud aku ke tes kesehatan, itu kalian bakal dihubungi oleh pihak BNI untuk melakukan pendidikan di BNI sebagai teller atau customer service. Dan ya, sampai situ aja kalian otomatis bakalan masuk atau lolos ke Bina BNI. Udah gitu aja sih. Ketika kalian
pulang dari pendidikan itu, kalian bakalan diterjunin langsung ke wilayah-wilayah kalian daftar itu gitu teman-teman. Nah itu tadi dia tentang apa itu BNI dan tahapan Bina BNI.